Selamat pagi para wanitanya Allah, shalom ya. Senang sekali kita bisa ketemu, berjumpa kembali di Women's Talk ini, pagi ini ya. Karena apa? Karena kita setiap kali kita ketemu gitu ya, kita ini firman Tuhan itu memberikan kepada kita semua kebenaran yang memerdekakan kita. Amin. Ya, dan hari ini saya bersyukur sekali bahwa saya boleh berada bersama-sama dengan para wanitanya Allah untuk kita melihat dan memahami kebenaran firman Tuhan. Yaitu tadi yang dikatakan oleh Driska, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Artinya bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Ya, mari kita mau lihat firman Tuhan. Silakan Victor di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dan 19. Boleh ditayangkan, Victor. Terima kasih. Ya, firman-nya ada dalam 1 Yohanes. Baik ya. Kita mau baca sama-sama, pelan-pelan aja kita baca ya. Oke. Kita baca ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Ya. Nah, kalau kita baca ayat ini, kita melihat ke dalam kehidupan kita. Di dunia ini, di mana kita hidup, banyak sekali ketakutan yang dialami oleh manusia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga ternyata tanpa disadari, ketakutan itu seringkali kita alami. Contohnya ya, kemarin kan kita pandemi lagi begitu tinggi di dunia ini. Sehingga setiap manusia kita di dunia ini, kita dilanda ketakutan. Takut ketularan COVID, takut ke orang-orang yang kita kasihi, tertular COVID dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan juga kita jadi takut. Kenapa? Di masa pandemi ini, di masa COVID ini, kita nggak bisa bekerja sewajarnya. Mungkin usaha kita tersendat atau pendapatan kita jadi berkurang. Jadi kita takut menghadapi hidup ini, gitu ya. Juga ada rasa takut yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari ini, yang tanpa sadar itu sepertinya sudah menjadi bagian dari hidup kita, gitu ya. Misalnya begini, kita bangun pagi agak terlambat misalnya ya, weker sih bunyi, tapi itu tanpa sadar kita matiin gitu ya, jadi terlambat bangunnya gitu. Lalu mulai kita takut, waduh, nah macet, nanti kita kena macet nih. Waduh, sampai ke tempat kerjaan pasti terlambat dan sebagainya. Lalu kita menyalahkan diri kita. Kenapa ya tadi kita melakukan hal kita jadi terlambat, bisa terlambat, semua adalah aku salah nih. Jadi kita tuh seperti menyalahkan diri kita, ya, karena ketakutan itu tadi. Nah, ketakutan yang lain juga ada dalam kehidupan kita. Misalnya kita takut gagal, takut ditolak, takut tersaingi, takut dinilai orang, apa kata orang tentang diri kita dan sebagainya dan sebagainya dan seterusnya ya. Banyak sekali ketakutan yang kita alami di dunia ini. Ternyata ketakutan itu akan menyiksa kita, membuat kita hidup tidak merdeka, tidak mengalami kebebasan, dan kita tidak merasakan sukacita yang penuh. Mengapa? Karena kita dibelenggu oleh rasa takut, sehingga kita juga kehilangan harapan dan kepercayaan di dalam hidup kita ini. Jadi kita melihat ke depan, takut ya, lihat ke depan sepertinya suram nih masa depan gitu ya. Sepertinya keadaan dunia nih nggak makin baik atau sebagainya ya. Jadi akhirnya kita hilang kepercayaan kita bahwa hidup kita pasti mengalami sesuatu yang indah gitu ya. Hilang deh kepercayaan itu. Nah, semua itu sebetulnya diawali dari apa? Dari ketakutan, ya, dari ketakutan kita sendiri, gitu ya. Sehingga apa yang terjadi bahwa kita akhirnya lelah, ya. Tetapi sebagai umat ketebusannya
Allah, yaitu kita sudah ditebus oleh Yesus, bukan? Dan kita adalah orang yang percaya, kita percaya kan kepada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa kasih itu melenyapkan ketakutan. Dan dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, jadi kalau kita tidak mau hidup dalam ketakutan, Tuhan telah memberikan kepada kita jalan keluar atau solusi untuk mengatasi ketakutan ini, ya, yaitu Tuhan katakan kalau kamu tidak mau dikuasai oleh ketakutan, kamu harus hidup di dalam apa? Di dalam kasih, karena kasih melenyapkan ketakutan, ya. Nah, kasih yang seperti apa? Yaitu kasih yang sempurna tadi dikatakan, yang melenyapkan ketakutan. Lalu kita mulai berpikir, mana bisa ya aku memiliki kasih yang sempurna? Mana mungkin ya aku bisa mengasihi Allah dengan sempurna? Ini sih rasanya nggak mampu lah aku lakukan. Atau kita berpikir, kasih yang sempurna itu seperti apa ya? Gitu ya. Jadi kita bertanya-tanya juga, kita merasakan, aduh, kita harus mempunyai kasih yang sempurna gitu ya. Nah, kasih yang sempurna itu bukan berarti kita dapat mengasihi Tuhan dengan sempurna, ya, atau mengasihi sesama kita dengan sempurna. Tetapi kasih yang sempurna itu artinya kita ini menyadari, sekali lagi ya, kita menyadari bahwa kita yang tidak sempurna dikasihi oleh Tuhan yang sempurna. Amin ya. Jadi kita kasih yang sempurna itu adalah kita harus menyadari bahwa kita ini tidak sempurna, tetapi kita dikasihi oleh Tuhan yang sempurna. Ya, dan kita menyadari bahwa ketika kita tidak sempurna, kita ini dikasih oleh Tuhan yang sempurna, dan artinya kita tahu apapun keberadaan kita, kelemahan kita, mungkin kita bersalah atau apapun, Allah kita tetap mengasihi kita karena Dia adalah Allah yang mengasihi kita dengan sempurna, ya. Sehingga kita pada waktu kita menyadari hal ini, ya, kita tahu bahwa kita dikasihi oleh Allah yang sempurna, dan kita yang tidak sempurna akan disempurnakan oleh kasih-Nya yang sempurna. Katakan amin. Ya, saya merenungkan ini, betul Tuhan. Aku ini tidak bisa mengasihi dengan sempurna. Tapi Engkau mengasihi aku dengan kasih yang sempurna. Sehingga aku yang tidak sempurna ini disempurnakan oleh kasih-Nya yang sempurna itu. Amin. Ya, jadi kita ini tidak usah takut. Kita tidak perlu takut karena kasih-Nya sempurna. Apapun keberadaan kita, kelemahan kita, kegagalan kita, kesalahan kita, kalau kita mengakui di hadapan Dia, kita datang kepada Dia, kepada kasih yang sempurna itu, maka kasih yang sempurna itulah yang akan memulihkan kita, menyembuhkan kita, dan menyempurnakan kita. Katakan amin ya. Nah, hari ini saya rindu sekali kita semua, termasuk saya, menyadari betapa Tuhan itu yang sempurna mengasihi kita dan menjadikan kita memiliki kasih yang sempurna itu. Jadi kasih yang sempurna bukan atas upaya kita, bukan atas kebisaan kita, tetapi ketika kita dikasih oleh Allah yang sempurna, maka kasih yang sempurna itu juga kita alami. Karena tadi juga dikatakan dalam firman Tuhan, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ya, dan jadi kesadaran akan kasih-Nya yang sempurna itu akan membebaskan kita dari ketakutan. Katakan amin, ya. Sehingga kita bisa mengerti bahwa kata sempurna di sini bukan berarti kita dituntut untuk menjadi sempurna. Tetapi kata sempurna di sini adalah kita memiliki kesadaran bahwa kita sudah dikasihi oleh kasih yang sempurna itu, yaitu kasih-Nya Tuhan. Dan karena Allah adalah kasih, sehingga kita tidak perlu takut lagi.
Kita menang atas ketakutan. Kita menang meskipun kita gagal atau apapun, kita bisa datang kepada Dia, dan Dia yang mengasihi kita dengan sempurna akan memulihkan kita, ya. Karena Allah sangat mengasihi kita. Kita juga harus bersyukur. Saya merenungkan, aku bersyukur, ya. Kenapa? Karena kita diciptakan, kita manusia ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Jadi berarti kalau kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, karena Allah adalah kasih, maka kita juga adalah kasih. Kita adalah manusia kasih. Ingat, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Setelah saya renungkan hal ini, oh Tuhan benar, ya. Kita lihat aja, kalau kita lihat punya hewan peliharaan, kucing misalnya. Nah, kucing itu kan melahirkan anaknya. Anaknya apa? Anaknya akan kucing juga, ya, bukan anjing gitu, ya. Tidak mungkin seekor kucing melahirkan anjing gitu kan, ya. Nah, demikian juga kita. Kalau kita yang percaya kepada Allah, yang umat ketebusan Allah, kita percaya kepada Yesus, kita sudah lahir dari Allah. Amin. Jadi kalau Bapak kita adalah kasih, maka kita sendiri juga adalah kasih tentunya. Amin. Nah, marilah kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8, terjemahan baru, ya Vito. Silakan Vito, kita baca sama-sama pelan-pelan aja, ya. Katakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, kasih tidak pernah gagal. Love never fails. Nah, itu adalah kasih. Berarti kalau kita baca ini tadi, kasih itu apa? Kasih ini sabar, kasih murah hati, tidak cemburu. Berarti ini adalah keberadaan kita. Karena kita tadi dikatakan kita adalah manusia kasih. Dan inilah keberadaan kita. Kita yang sudah lahir baru, kita yang sudah terima Yesus, umat ketebusan, kita sudah menjadi manusia kasih ini. Yang berarti inilah diri kita yang sesungguhnya. Kita umat ketebusannya, kita yang menyatu dengan Yesus, kita adalah manusia kasih. Dan kita jangan mau dibelokkan oleh iblis, ya, yang mengintimidasi atau mendakwa bahwa mana kamu bukan manusia kasih, kamu kan kemarin baru masih ngomel-ngomel, kamu kan kemarin masih marah-marah, nggak sabar dan sebagainya. Ya, jangan mau katakan tidak kepada iblis terhadap semua tuduhan iblis dan akui bahwa saya ini manusia kasih. Ya, akui bahwa saya ini sabar. Akui bahwa saya ini murah hati. Katakan saya tidak sombong dan seterusnya. Nah, itulah yang kita akui terus-menerus dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Karena sebetulnya itulah diri kita. Karena Bapa kita kasih, kita adalah kasih. Nah, kita mengakui apa yang menjadi sesungguhnya diri kita. Dan ketika kita terus mengakui bahwa kita adalah kasih, maka hal ini akan seperti kita membangun tembok, ya, membangun benteng yang kuat yang melindungi kita. Benteng itu seperti suatu imunitas surgawi bagi kita yang menjadikan kita tidak bisa dikalahkan oleh ketakutan. Ya, kayak singkatnya seperti ini, mudahnya seperti ini. Di dunia ini kan penuh dengan mungkin kuman, virus, penyakit gitu ya di udara gitu ya. Tetapi kita tidak akan bisa kena penyakit itu kalau sistem imun kita baik. Kita punya antibodi yang bagus, ya. Nah, saya merenungkan, oh ternyata di dunia ini sering sekali banyak hal yang bisa menyebabkan kita takut,
Dan takut itu membuat kita cemas, membuat kita khawatir, membuat kita gelisah, membuat kita tidak mau melakukan sesuatu yang bisa menjadi terobosan, karena kita kehilangan pengharapan dan kepercayaan yang diawali dari ketakutan itu. Dan itu tidak akan bisa menghinggapi kita kalau kita punya sistem imun. Sistem imun terhadap semua itu, keadaan di dunia itu yang menggelisahkan kita, yang mengancam kita, yaitu imun kita adalah kasih. Amin. Imun kita, sistem imun kita bagi manusia rohani kita adalah kasih. Antibodi kita adalah kasih, gitu ya. Mari kita, kok Bu Mala bisa ya katakan begitu? Bagaimana sih sebetulnya tuh? Kok bila saya bilang itu imunitas kita, gitu ya. Kasih itu imunitas kita, gitu. Mari kita membaca di dalam 1 Korintus 13 ayat 48 The Passion Translation, dari The Passion Translation. Boleh silakan Vito, terima kasih Vito. Silakan. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 The Passion Translation. Ya, kita membaca pelan-pelan aja nih ya. Ya, kita renungkan sambil kita renungkan ya. Dikatakan demikian. Kasih itu besar dan luar biasa sabar. Wah, luar biasa ya. Kalau kita mengerti bahwa kita adalah kasih, maka kita akan berkata gitu. Oh, berarti saya ini luar biasa sabar. Gitu ya. Kita akui bahwa ini kita luar biasa sabar. Nah, kalau kita menjadi pribadi yang luar biasa sabar, tentunya kita nggak usah takut dengan orang-orang yang bisa membuat kita tidak sabar. Karena kita sudah memiliki kemampuan yang berasal dari kasih itu untuk bisa menghadapi orang-orang yang membuat kita tidak sabar, gitu ya. Kemudian apa lagi dikatakan? Kasih itu lemah lembut dan terus-menerus berbuat baik kepada semua orang. Nah, ini artinya bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak usah takut dengan segala sesuatu yang di luar dugaan kita. Kenapa? Karena respon kita terhadap segala sesuatu itu akan lemah lembut. Artinya kita tidak mudah meledak emosi, gitu ya. Kita jadi lemah lembut dan kemudian terus-menerus berbuat baik pada semua orang. Ini sangat berkesan buat saya. Kok dikatakan kasih ini terus-menerus berbuat baik kepada semua orang? Berarti kita menjadi pribadi yang tidak takut dipermainkan orang, tidak takut disalahgunakan. Karena apa? Yang ada di dalam pikiran kita, perasaan kehendak kita adalah kita terus berbuat baik kepada semua orang. Amin. Sehingga kita nggak dihinggapi dengan curiga, kita tidak takut untuk disalahgunakan dan sebagainya. Itulah kasih. Nah, kasih itu apa lagi? Kasih tidak cemburu ketika berkat datang kepada orang lain. Wah, ini luar biasa ya. Jadi kita nggak usah takut bahwa kita nanti jadi iri gitu ya dengan orang lain. Karena kita adalah kasih, jadi kita justru senang kalau orang lain itu mendapat berkat, Tuhan memberkati orang lain gitu. Wah, ini luar biasa. Padahal di dunia ini kita kan selalu bersaing gitu ya. Tetapi kalau kita punya kasih, itu imunitas kita untuk kita tidak menjadi pribadi yang bersaing. Ya, ini luar biasa ya. Lalu apalagi dikatakan kasih tidak menyombongkan tentang prestasi yang dicapai dan juga tidak menonjolkan bahwa dirinya sendiri adalah penting. Waduh, ini luar biasa ya. Kasih itu sedemikian dahsyatnya ya, sehingga kita imun terhadap kesombongan. Amin. Kita tidak lagi itu antibodi kita gitu ya. Karena kita iblis selalu berusaha untuk membuat kita jadi sombong gitu ya. Tetapi dengan kasih itu kita punya seperti sistem imunitas yang membuat kita tidak menjadi sombong. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita sudah dikasih oleh kasih yang sempurna. Jadi kita tidak perlu lagi gitu ya mendapat pujian orang atau apa gitu ya. Dan dikatakan juga bahwa tidak menonjolkan bahwa dirinya sendiri penting. Ini luar biasa. Ini sistem imun yang dahsyat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menjadi orang yang tidak menonjolkan diri. Jadi kita nggak perlu takut bahwa kita akhirnya jadi
disesatkan dengan pikiran-pikiran mau menonjolkan diri atau membanggakan diri atau menganggap diri sendiri penting. Wah, kasih itu luar biasa ya. Sehingga kita selalu hidup dalam kerendahan hati. Itulah kasih ya. Kemudian kasih tidak membuat malu dan merendahkan orang lain. Wow, luar biasa ya. Sehingga kita ini tidak jangan takut untuk kita tuh jadi pribadi yang menilai orang lain atau kita menganggap orang lain tuh lemah dan sebagainya. Karena kasih akan memberikan kita satu hikmat dan kebijaksanaan menghargai orang lain. Ya, melihat orang lain juga penting gitu ya. Dan juga tidak egois, dan kasih juga tidak egois, mencari penghormatan bagi dirinya sendiri. Wow, ini luar biasa ya. Sistem imun yang dari Tuhan itu kasih itu membuat kita ini dikatakan tidak egois dan mencari penghormatan bagi diri sendiri. Kita kalau jadi orang egois, kita menderita loh. Benar. Kenapa? Karena kita selalu mikir untukku, dan akhirnya kita mencari penghormatan bagi diri kita. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita satu sistem imun bahwa kita tidak akan menjadi seperti itu. Ya, kita tidak perlu takut jadi menjadi seperti itu, gitu ya. Karena kita ada kasih, karena kasih itu adalah di dalam diri kita ya. Lalu dikatakan juga ini bagus sekali dikatakan. Kasih tidak mudah marah atau cepat tersinggung. Waduh, ini luar biasa kasih itu ya. Jadi kalau kita ada sistem imun yang adalah kasih itu, kita nggak akan marah. Marah tuh kenapa kita marah? Karena kita takut. Kita takut begini, takut kok dia tuh tidak mau taat kepada saya ya. Padahal ini harusnya dia taat nih supaya semua sistem jalan semua. Misalnya kita dalam pekerjaan seperti itu ya. Kita takut orang-orang yang di bawah kita nggak taat atau anak-anak kita nggak taat gitu ya. Tetapi kalau kita mempunyai kasih di dalam diri kita nggak marah gitu ya. Bahkan kita memahami orang lain. Bahkan dikatakan ya, kita tidak cepat tersinggung. Di dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali ada friksi. Tetapi kasih itu membuat kita mempunyai sistem imun. Kita menjadi tidak tersinggung, tidak sakit hati. Ya, luar biasa ya kasih itu ya. Lalu dikatakan kasih dengan sukacita merayakan kejujuran. Wow, ini luar biasa. Berarti kita tidak usah takut untuk berkata jujur, untuk bertindak jujur, untuk melakukan apa yang jujur. Nah, ini adalah sistem imun yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu ketika kita ada dalam kasih, kita tidak takut untuk berkata jujur, untuk berlaku jujur, apa adanya kita. Wah, itu luar biasa. Lalu dikatakan, dan kasih tidak bergembira karena apa yang salah. Wah, ini luar biasa ya. Jadi saya merenungkan tentang kasih ini, betapa dahsyatnya kalau kita renungkan ini. Ini adalah sistem imun bagi kita terhadap semua yang dunia sodorkan kepada kita dan yang membuat kita menjadi takut. Lalu kasih apa lagi? Kasih tidak pernah berhenti mempercayai yang terbaik bagi orang lain. Wah, luar biasa ya. Saya tuh baca ayat ini dahsyat sekali. Jadi ketika kita memiliki kasih, kita selalu mempercayai yang terbaik untuk orang lain. Kita tidak takut untuk dipermainkan, atau kita tidak takut untuk dicurangi oleh orang lain. Kita tidak takut untuk dikerjain gitu ya, kalau bahasa ininya dikerjain oleh orang lain gitu. Karena kita selalu berpikir untuk mempercayai segala yang baik dan terbaik bagi orang lain. Bahkan kita akan mengupayakan yang terbaik bagi orang lain. Itu adalah kasihnya. Dan kemudian dikatakan kasih tidak, ini penting. Kasih tidak pernah menganggap kegagalan sebagai kekalahan. Wah, ini luar biasa ya. Saya sangat kagum ini. Bahwa ketika kita tahu kita adalah kasih, maka apapun kegagalan yang kita hadapi,
itu tidak akan berdampak kita merasa kita kalah. Karena kita tahu di dalam kehidupan kita selalu ada pengharapan. Dan itu adalah kasih. Kasih membuat kita tidak takut gagal. Amin. Bolehkah bersama saya katakan, kasih tidak membuat kita takut untuk gagal. Ya, seringkali kita kalau dituduh oleh iblis, wah kamu gagal hari ini. Kamu tuh menghakimi orang hari ini ya. Kita tidak perlu takut. Kita datang saja ke Tuhan, akui, ya Tuhan, hari ini aku gagal, aku menghakimi orang, aku tersinggung, aku marah. Datang kepada kasih yang sempurna itu. Dan kasih yang sempurna itu akan menyembuhkan kita. Kita mengalami pemulihan dari kasih yang sempurna. Betapa luar biasanya ya. Lalu kemudian apa itu kasih? Kasih juga dikatakan kasih tidak pernah menyerah. Wah, penting ya. Jadi ketika kita tahu bahwa kita adalah kasih, maka kita akan tidak takut gagal dan kita juga tidak akan menyerah. Betapa dahsyat ya kasih itu ya. Saya sampai terkagum-kagum ketika baca hal ini. Dan dikatakan kemudian adalah kasih tidak pernah berhenti mengasihi. Wah. Hari ini saya waktu baca ini saya tuh seperti mendapatkan satu sukacita, sesuatu yang membuat saya satu kebenaran yang memerdekakan kita, memerdekakan saya khususnya, karena apa saya tahu ketika saya hidup dalam kasih, maka kasih itu adalah imunitas surgawi bagi saya, antibodi bagi kehidupan saya sehari-hari. Amin. Nah, karena di dalam hidup kita selalu tiap hari kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Dan ini mengingatkan saya kepada firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23. Boleh dipersilakan Victor, boleh tayangkan. Amsal 4 ayat 23 ya. Dikatakan di PPT ya. Dikatakan demikian. Jadi di atas semuanya jagalah kasih sayang di hatimu. Ini yang Tuhan mau kita jaga. Karena itu mempengaruhi seluruh keberadaanmu. Perhatikanlah kesejahteraan batinmu. Karena dari sana mengalir mata air kehidupan. Katakan amin. Amin ya. Wah, saya baca ini. Tuhan mengatakan jagalah kasih sayang di hati kita. Berarti memang kasih itulah yang terutama yang karena Allah adalah kasih. Dia ingin kita hidup terus di dalam kasih dan kita adalah kasih itu sendiri juga. Tuhan mau bahwa dunia ini dipenuhi dengan kasih yang keluar dari setiap pribadi anak-anaknya di dunia ini. Amin. Wow, saya merenungkan, ya kalau kita hidup di dalam kasih seperti ini, kasih itu menjadi satu tempat bernaung yang aman bagi kita. Amin. Karena kita memiliki satu imunitas antibodi terhadap serangan-serangan dari iblis ya di dunia ini. Serangannya itu selalu ke hati kita, di hati kita. Itu sebabnya Tuhan mengatakan bahwa jaga nih kasih sayang di hati kita. Karena kalau ada kasih sayang di hati kita, kasih itu tidak pernah gagal. Dan kasih itu besar. Amin. Kasih itu lebih dahsyat, mengalahkan segalanya, mengalahkan ketakutan, ya. Sehingga ini juga dikatakan bahwa ketika kita menjaga, kenapa kita disuruh menjaga kasih sayang di hati kita? Karena kasih sayang itu, apa yang di hati kita itu mempengaruhi seluruh keberadaanmu. Wow, luar biasa ya. Jadi keberadaan kita ini dalam hidup kita ini sangat ditentukan oleh kasih sayang yang ada di hati kita. Gitu. Karena kasih sayang itu imunitas kita, antibodi kita, gitu ya. Dan Tuhan katakan perhatikanlah kesejahteraan batinmu. Bagaimana kita bisa tahu kita sejahtera dalam batin kita? Yaitu ketika kita memiliki kasih sayang di hati kita. Sehingga kita akan terus ada dalam kesejahteraan di batin kita. Dan Tuhan katakan juga,
Karena dari sana, dari hati kita, dari kesejahteraan batin kita itulah mengalir mata air kehidupan. Wow, itu luar biasa ya. Jadi ketakutan itu yang membuat mata air kehidupan itu tidak bisa mengalir dari diri kita. Amin ya. Amin ya. Karena ketika kita tidak menjaga kasih sayang di hati kita, kita mengizinkan kebencian, iri hati, kesal, marah dan sebagainya berkuasa di hati kita, maka kita itu semua akan mempengaruhi seluruh keberadaan kehidupan kita. Lalu itu juga mempengaruhi kesejahteraan batin kita. Padahal kesejahteraan batin kita yang berasal dari hati yang penuh kasih sayang itu dari situlah akan mengalir mata air kehidupan. Amin. Jadi jangan sampai tersumbat. Jangan sampai ada batu-batu yang menghalangi mata air itu mengalir keluar, mata air kehidupan. Karena kita pribadi-pribadi anak-anaknya Allah, kitalah yang mengalirkan kehidupan itu kepada sekeliling kita. Kehidupannya Allah. Kehidupannya Allah adalah kasih itu. Amin. Ya, wah, ini saya membaca ini saya sendiri terkagum-kagum dengan firman Tuhan. Dan kalau kita mengasihi, kita saling mengasihi, saling menghargai, dan saling menghormati dalam setiap hubungan kita dengan siapapun. Ya, sekali lagi, dengan siapapun kita ada hubungan kita dengan siapapun, kalau kita saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, maka itu akan menghadirkan Allah di tengah-tengah hubungan kita. Wah, itu luar biasa. Kalau Allah ada di tengah hubungan kita, sesama kita, maka pasti yang luar biasa yang terjadi. Itulah yang dikatakan dalam Yesus mengatakan hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sekali lagi ketika kita hidup di dalam kasih, maka kita tidak akan dapat menjadi takut. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan kasih itu juga yang membuat kita memiliki imunitas surgawi, antibody ya. Kita akan menjadi, saya membayangkan kalau kita menghidupi kasih, kita menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Amin. Kita akan menjadi orang-orang yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan hidup dalam kebenaran. Kita ada dalam kerajaan Allah. Wow, itu kan sebetulnya yang kita rindukan, kita hidup dalam kerajaan Allah. Kita masih hidup di dunia, tapi kita menikmati suasana atmosfer surgawi itu dalam hidup kita. Dan itu terjadi ketika kita menyadari bahwa kita adalah kasih itu sendiri. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah kita. Kalau Allah adalah kasih, kita adalah kasih. Dan kasih yang ada pada kita itu bukan karena upaya kita, tetapi karena kita sudah dikasihi oleh Allah yang sempurna, dan kasih Allah yang sempurna itulah yang menyempurnakan kita. Jadi tidak takut juga dengan kegagalan. Kalaupun gagal gitu ya, gagal, aduh hari ini aku kesel, hari ini aku marah, hari ini datang aja kepada Dia, sang kasih yang sempurna itu. Maka kita akan dikembalikan ke dalam posisi kita sebagai kasih itu. Karena dialah yang menyembuhkan dan memulihkan kita. Amin. Ya, saya percaya bahwa firman Tuhan ini kita tangkap dan kita akui sebagai satu kebenaran yang berlaku dalam hidup kita. Sehingga kita hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengalirkan air kehidupan itu yang terpancar keluar dari hati yang penuh kasih sayang dan dari kesejahteraan batin kita. Saya ingin angkat satu kesaksian saja begini. Jadi beberapa waktu yang lalu saya dan suami saya ada acara yang sangat penting dan ini sangat menyukakan hati kami. Tapi sebelum kami ke tempat tujuan,
kami mengalami sesuatu gitu ya. Mobil kami ditabrak gitu ya. Saya tahu bahwa Agus, suami saya tidak salah, tapi ditabrak gitu ya. Wah, ditabraknya kalau orang Jawa bilang nemen banget gitu ya. Jadi penyok gitu mobilnya ya. Nah, ketika itu saya langsung dan suami saya pegang tangan, kita berkata, Tuhan Engkau hadir bersama kami, Engkau yang menyelesaikannya, dan jagai respon kami. Jadi Agus keluar, saya berdoa, Tuhan tolong supaya responnya benar. Biasanya kan kita kalau ditabrak kita nggak salah, kita memang posisi kami tidak salah, orang itu yang salah. Itu kan pasti kita marah ya. Tetapi kita tahu bahwa kita ada kasih Allah ada pada kita gitu ya. Jadi ketika suami saya keluar, lalu ternyata yang pengemudinya adalah seorang ibu-ibu gitu ya. Langsung suami saya keluar dan saya sangat kagum kepada Tuhan ya, bukan kepada suami saya kagum, ini pekerjaan Tuhan. Jadi suami saya membungkukkan diri dan berkata, Ibu maaf, Ibu tuh menabrak mobil saya, tapi karena mobil yang mahal gitu, jadi yang mesti kokoh, jadi ketika menabrak mobil kami, jadi mobil kami seperti ini gitu ya. Dia sama sekali nggak marah, sama sekali nggak kesel, aduh saya tuh bersyukur. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kebaikan Tuhan. Di mana ketika kasih menguasai kita, kita akan berespon dengan penuh kasih. Apa yang terjadi? Tadi kan dikatakan ketika kita mengasihi, maka orang yang tidak kita kenal, ini kan kita lagi berelasi, bukan berelasi, baru ketemu dengan orang itu. Tetapi ketika kita dengan hati yang penuh kasih, maka Allah hadir di tengah-tengah hubungan itu. Jadi akhirnya ibu itu yang tadinya juga kelihatannya panik gitu ya, tapi dia berkata, oh ya maaf Bapak, maaf saya yang salah. Luar biasa ya, begitu kita menghadirkan kasih, Allah hadir di tengah-tengah kita dan Allah menyelesaikannya dengan cara yang luar biasa indahnya, luar biasa baiknya. Akhirnya kita kalau suami saya berespon bukan kasih, mungkin dia akan marah, berdebat, akhirnya panjang cerita, akhirnya bukan mendatangkan sejahtera, malah mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Tapi ketika suami saya berespon benar dalam kasih, maka semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Semuanya sungguh amat baik dan indah. Itu yang saya ingin sampaikan, betapa perlunya kita hidup dalam kasih, sehingga sehari-hari kita akan berespon kasih. Dan kasih itu yang akan menyelesaikan segalanya menjadi luar biasa baiknya. Kita mau kan hidup kita indah? Kita mau kan hidup kita penuh dengan sukacita? Kita mau kan hidup kita penuh damai sejahtera? Oleh sebab itu, hiduplah dalam kasih. Sehingga kasih tidak dapat dikuasai oleh ketakutan. Kasih itu justru melenyapkan ketakutan. Amin ya. Baik, hari ini saya menyelesaikan sharing saya dan saya bersyukur sekali boleh ada bersama-sama dengan para wanitanya Allah dan kita datang berdoa, kita mau akui betapa luar biasanya keberadaan kita. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih, dan benih kasih dan DNA kasih itu sudah ada pada kita. Dan kasih itulah yang merupakan imunitas surgawi atau antibodi kita. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, mari datang kepada Tuhan. Bapa surgawi, terima kasih untuk firman. Kami sangat bersyukur bahwa Engkau mengatakan bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kami tahu Bapa, kami tidak dituntut untuk menjadi sempurna dalam kasih. Karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Dan kasih yang sempurna itu menyempurnakan ketidaksempurnaan kami. Sehingga kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang ada di dalam kasih, yang menghidupi kasih itu sendiri. Sehingga kasih itu merupakan imunitas surgawi kami, antibodi kami terhadap semua serangan iblis, untuk kami terus ada di dalam kasih. Sehingga
Kasih itu melenyapkan semua ketakutan yang dapat mengakibatkan kami kehilangan sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan, kehilangan kepercayaan, kehilangan daripada rasa damai. Terima kasih Bapa, firman-Mu menyadarkan kami, mengingatkan kami bahwa kami perlu terus menjaga hati kami, kasih sayang dalam hati kami, dan kesejahteraan batin kami. Karena dari situlah terpancar kehidupan, yaitu kehidupan kasih itu sendiri. Kami persilahkan Engkau terus Tuhan membawa kami untuk menghidupi kasih itu. Karena kami mau melakukan apa yang Kau katakan, yaitu menghidupi apa yang Kau katakan, yaitu hukum yang terutama, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Dan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami katakan, jadilah seperti perkataan-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah bagi nama Tuhan. Biar kami semua para wanitanya Allah, pada hari ini kami menerima bahwa menyadari bahwa kami sudah dikasihi oleh-Mu, yaitu kasih yang sempurna itu. Dan kami disempurnakan oleh kasih yang sempurna itu. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama-Mu. Kami sungguh bersyukur dengan penuh kekaguman akan Engkau. Biar Engkau ditinggikan senantiasa melalui kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.